وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa waktu bergulir dengan cepat. Tidak terasa sebentar lagi bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang diturunkan Al-Quran padanya, yaitu bulan Ramadan, akan pergi meninggalkan kita. Dulu sebelum Ramadan datang, kita sangat merindukan kehadiran bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu penuh dengan harapan. Apalagi pada tahun-tahun sebelumnya kita dilanda oleh pandemi. Seakan-akan kita ini betul-betul merindukan kedatangan bulan Ramadan, yaitu dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kecintaan, yaitu bulan yang kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau dikerjakan yaitu pada saat sudah kondisi normal. Kita mengutarakan kerinduan kita akan kehadiran bulan Ramadan. Tetapi begitu bulan Ramadan itu berlalu, sudah berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, sudah berapa juz, sudah berapa kali khatam Al-Quran kita baca. Banyak di antara mereka yang mengatakan rindu kepada Al-Quran, yang mereka sedikit sekali membaca Al-Quran, dan bahkan banyak di antara mereka yang mengabaikannya. Maka begitu Ramadan telah berlalu sebentar lagi, maka akan sia-sia kerinduan mereka terhadap bulan Ramadan ini. Maka mereka merindukan bulan Ramadan, tapi mereka tidak mengisi kehidupan mereka itu dalam bulan Ramadan ini dengan ibadah, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan ini dikenal dengan bulan diturunkannya Al-Quran atau bulan Al-Quran. Begitupun mereka merindukan bulan Ramadan. Tapi berapa banyak di antara mereka ketika datang bulan Ramadan, mereka masih belum bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Bahkan banyak di antara mereka yang masih tidak berpuasa. Ya, mereka mengaku berpuasa, tetapi mereka diam-diam makan di tempat-tempat yang tersembunyi karena khawatir diketahui oleh orang lain. Mereka merindukan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan adalah bulan puasa, tetapi mereka tidak mengisi yaitu bulan Ramadan ini dengan puasa yang sebaik-baiknya. Apakah itu menjaga dari makanan, minuman, bergaul dengan pasangan, dan juga perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan nilai daripada puasa Ramadan ini. Apakah dengan menggibah, berbohong, fitnah, berbicara yang tidak berfaedah dan seterusnya, atau mereka mengisi waktu-waktu dengan perbuatan yang sia-sia. Nah, berapa banyak orang-orang yang merindukan bulan Ramadan, tetapi mereka mengabaikan puasa pada bulan Ramadan. Begitupun banyak di antara kaum muslimin, mereka katanya merindukan kehadiran bulan Ramadan, tetapi begitu hadir di hadapan mereka bulan Ramadan, mereka tidak manfaatkan bulan Ramadan itu untuk menanggok kebaikan sebanyak-banyaknya. Kekikiran yang ada pada mereka di luar bulan Ramadan tidak menyebabkan bulan Ramadan menjadikan mereka dermawan. Padahal Rasulullah sendiri sudah mencontohkan kepada kita bahwa beliau adalah orang yang dermawan. Dan ketika di bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu bertambah lagi kedermawanannya. Berapa banyak di antara kita yang masih memikirkan kehidupannya pribadi, kehidupannya sendiri tanpa peduli pada orang-orang
yang membutuhkan bantuan mereka. Apakah fakir miskin, apakah anak-anak yatim, atau juga para pejuang yang membela agama Allah, apakah itu para dai, ya, atau siapa-siapa yang mereka memperjuangkan agama Allah. Mereka tidak peduli. Bulan Ramadan tidak mengubah sifat bakhil mereka menjadi dermawan. Padahal mereka sebelum Ramadan mengatakan bahwa mereka sangat merindukan kehadiran bulan Ramadan. Tetapi begitu masuk bulan Ramadan, sifat tabiat mereka tidak berubah. Nah, itulah banyak di antara kita yang seperti itu. Begitu juga banyak di antara kaum muslimin, mereka itu katanya merindukan yaitu bulan Ramadan. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, ya malah mereka itu meliburkan kajian-kajian. Mereka itu sama sekali ya tidak mau mendatangi, menghadiri kajian-kajian yang mengajarkan kepada mereka yaitu masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah, masalah-masalah muamalah, atau juga masalah-masalah akhlak. Ya, mereka disibukkan dengan hal-hal yang lain yang tidak berfaedah. Katanya mereka rindu, katanya mereka menunggu kehadiran bulan Ramadan. Tetapi begitu masuk bulan Ramadan, mereka malah disibukkan dengan urusan-urusan dunia dan mereka melupakan kewajiban mereka sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu. Nah, itulah yang terjadi. Begitu juga banyak di antara kita, ya kaum muslimin, katanya merindukan bulan Ramadan, sangat mengharapkan dan bertemu dengan bulan Ramadan, bahkan berdoa kepada Allah agar mereka dapat dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Tetapi begitu masuk bulan Ramadan, padahal mereka adalah orang-orang yang mampu, padahal mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan dalam masalah rizki dan juga fisik, tetapi mereka tidak mau meluangkan waktu mereka dan harta mereka untuk menunaikan ibadah umroh. Ya, padahal umroh di bulan Ramadan itu disebandingkan dengan yaitu menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah SAW sebagaimana telah diketahui dalam kitab-kitab hadis. Jadi banyak di antara kita merindukan bulan Ramadan, menunggu kehadiran bulan Ramadan. Tetapi begitu masuk bulan Ramadan dan berakhir Ramadan, mereka tidak isi dengan ibadah-ibadah yang berfaedah, di antaranya adalah menunaikan ibadah umroh. Ya, begitu juga banyak sekali di antara kita merindukan bulan Ramadan, tetapi tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berfaedah. Apakah itu misalnya dengan menyiapkan makanan berbuka untuk kaum muslimin, atau membantu orang-orang untuk menyiapkan makanan sahur, atau mereka tidak menyiapkan diri untuk melakukan iktikaf di masjid misalnya. Ya, karena mereka disibukkan ya dengan amalan-amalan ataupun yaitu kegiatan-kegiatan yang lainnya, padahal mereka mampu. Ini bisa kita lihat, katanya merindukan bulan Ramadan, katanya mereka sangat menunggu kehadiran bulan Ramadan, bahkan mereka selalu memohon, meminta kepada Allah agar mereka dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Tetapi begitu datang bulan Ramadan dan lewat bulan Ramadan dan berakhir di bulan Ramadan, ternyata mereka menyia-nyiakan bulan Ramadan. Maka celakalah orang yang lewat bulan Ramadan tetapi kemudian dosa-dosanya tidak diampuni. Mereka tidak bisa mengambil kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Oleh karena itulah, bagi kita yang terlalaikan, bagi kita yang terluput dari mengisi di bulan Ramadan, oleh karena itulah salah seorang ulama salafus saleh yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata dalam sebuah kitab yaitu kitab Lataif Al-Ma'arif, beliau mengatakan, ibadallah, inna syahra Ramadan qad azima ala rahil wa lam yabqa minhu illal qalil. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan itu qad azima ala rahil, sungguh-sungguh dia hampir pergi,
hampir dia itu meninggalkan kita, tetapi walam yabqa minhu illa qalil, dan tidak tersisa lagi ya dari bulan Ramadan itu melainkan beberapa hari lagi. Faman minkum ahsanu fihi fa alaihi tamam. Maka barang siapa di antara kalian ahsana yang telah menjalani bulan Ramadan itu dengan baik, ya faman minkum ahsana fihi, maka barang siapa di antara kalian yang telah berbuat baik di bulan Ramadan, fa alaihi tamam, maka wajiblah bagi dia, bahkan hendaklah bagi dia itu untuk menyempurnakan di sisa-sisa bulan Ramadan dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa man farrata wal yahtamhu bil husna wal amalu bil hitam. Namun bagi siapa yang menyia-nyiakannya, farrata, barang siapa yang menyia-nyiakannya, yang mengabaikannya, fal yahtumhu bil husna, maka hendaklah dia mengakhirinya, mengakhiri bulan Ramadan ini yaitu bil husna, dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena wal amalu bil hitam, karena amal-amal itu tergantung di penutupnya, karena amal itu tergantung di akhirnya. Wastaudi'uhu amalan sholihan yushidu lakum bihi indal malikil alam wa waddi'uhu inda firaqihi bi azka tahiyati wa salamin. Tinggalkanlah bulan itu sebagai sebuah amal soleh yang kelak akan menjadi saksi bagi dirimu. Ya, jadi kita hendaklah ketika berpisah dengan bulan Ramadan ini, ya hendaklah menutupnya, mengakhirinya, pamit dengan bulan Ramadan itu dengan mengerjakan amal soleh yushidu, yang kelak akan menjadi saksi bagi kalian di sisi Allah yang maha kuasa, ya lagi maha alam, yang maha mengetahui. Wa waddi'uhu inda firaqihi, tinggalkanlah, berpamitlah kalian dengan bulan Ramadan itu bi azka tahiyatin wasalam, dengan sebaik-baik yaitu penghormatan dan perpisahan. Nah, jadi usahakanlah kalau kita memang luput di awal-awalnya atau bahkan di pertengahannya, hendaklah kita persiapkan di akhir ini. Makanya ada istilahnya i'tikaf. Ya, mudah-mudahan di akhir-akhir bulan Ramadan kita mengisinya dengan kebaikan, kita berpuasa sebaik-baiknya, kita memperbanyak membaca Al-Quran, kita menutupnya dengan banyak bersedekah, membayar zakat, ya atau amalan-amalan lain yang merupakan bentuk amal soleh. Nah, ketika kita tutup Ramadan ini dengan amal-amal soleh, ya mudah-mudahan menjadi akhir yang baik buat kita bulan Ramadan ini. Bagi kita yang mungkin di awal atau pertengahannya kita luput, ya atau kita menyia-nyiakannya. Karena Nabi juga pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal itu tergantung di akhirnya. Ya baik itu pada diri kita, ya mungkin di awal-awal hidup kita ini kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan kecerobohan dalam beragama, kita kurang tekad kita beribadah kepada Allah dan seterusnya. Tetapi di akhir hidup kita belajar agama dan kita berusaha mengamalkan sebaik-baiknya, dan Allah menutup kita, kehidupan kita ini dengan amal soleh yang mudah-mudahan menjadi husnul khotimah. Begitupun bulan Ramadan, ya kita awali ya dengan kelalaian kita kurang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Begitupun pada waktu pertengahannya, ya mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan kita menutupnya dengan banyak kebaikan, dengan berpuasa sebaik-baiknya, dengan berbuat sebaik-baiknya dengan sedekah, atau juga kita ini mempersiapkan makanan berbuka untuk kaum muslimin, atau kita bisa mampu menunaikan ibadah umrah misalnya, atau kita rajin membaca Al-Quran dan berbagai macam ibadah yang lain, dan kita akhiri bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang baik. Mudah-mudahan ia menjadi tabungan amal buat kita kelak. Nah, maka sebab itu mari sisa-sisa hari di bulan Ramadan yang sudah bisa kita hitung berapa hari lagi, manfaatkan sebaik-baiknya dengan peribadatan, dengan berbagai macam jenis ibadah yang disyariatkan. Ya mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini kita bisa menanggok, kita bisa mendapat, kita bisa memperoleh kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya mudah-mudahan ini bisa berfaedah
khususnya untuk diri saya, untuk bisa memanfaatkan akhir bulan Ramadan sebaik-baiknya, dan kita berharap bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya, dan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan berikutnya dengan sebaik-baiknya dari awal sampai kepada akhir, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga besarku dan juga untuk jamaah pengajian dan seluruh daripada kaum muslimin. Dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم